Ya, halo guys, selamat datang kembali di Pojok Seram. Hari ini gue akan menceritakan film dari Malaysia yang berjudul Hospital. Ayo kita mulai. Cerita diawali dengan seorang perempuan yang memilih untuk mengakhiri hidup hanya karena masalah asmara. Di tempat lain ada seorang gadis desa bernama Amira yang menunggu jemputan temannya. Saat-saat seperti ini ponselnya terlempar sampai rusak karena ulah orang gila dan tak berapa lama temannya yang bernama Farah pun datang. Pertama kali menginjakan kaki di rumah Farah, Amira seakan berhalusinasi melihat kain yang menutup sebuah cermin itu bergerak jatuh, tapi kenyataannya kain itu masih terpasang dengan baik. Rumah tersebut adalah rumah kuno milik nenek Farah dan kedatangan Amira hanya untuk menumpang terkait interview kerjaan di kota. Karena hari semakin larut, Amira dipersilakan istirahat dan kejadian horor pun dimulai. Amira yang menurunkan kain putih penutup cermin itu kaget setelah melihat bayangannya sendiri berpose berbeda dengannya. Sebuah kaki tampak keluar dari cermin dan Amira terus-terusan berteriak ketakutan. Farah yang mendengar teriakannya menghampiri dan malam itu berlalu begitu saja. Besoknya, sesuai rencana, Amira pamit untuk mencari rumah sakit Kejora untuk melakukan interview, tapi sayangnya dia tersesat. Seorang suster bernama Dahlia menghampiri dan mengaku bekerja di rumah sakit yang dimaksud. Singkat cerita, Amira akhirnya diantar ke tempat tujuan dan baru saja bertemu dengan kepala rumah sakit, Mira sudah dimarahi karena ngaret. Seharusnya dia sudah ditendang keluar, tapi rumah sakit memerlukan tenaga ekstra yang akhirnya dia diterima bekerja. Amira akan mulai bekerja besok, tapi dia ditempatkan di bagian shift malam. Suster Dahlia sendiri bekerja di shift pagi dan menawarkan berangkat kerja bersama besok, juga tinggal di apartemennya. Besoknya Amira diantarkan ke halte bus dan suster ternyata sudah menunggu di seberang jalan dengan mimik wajah antagonisnya. Sesampainya mereka di rumah sakit, Mira diberikan baju suster dan malam pertama bekerja, dia diperbolehkan pulang karena ada perubahan jadwal. Inilah apartemen tua yang akan Amira tinggali bersama Dahlia. Lampu tidak bisa dinyalakan dan Dahlia mengatakan akan mengambil lilin. Angin berhembus kencang dan terdengar suara samar-samar yang memanggil Amira. Malam pertama di sana, Amira dibangunkan oleh sosok tak kasat mata yang menarik kakinya. Di luar kamar, Dahlia tidak kalah menyeramkan yang terlihat sedang memotong daging di tengah malam buta. Mira sempat menawarkan bantuan tapi Dahlia menolak yang akhirnya Mira pun kembali ke kamar. Keanehan terjadi di sini. Mira yang masuk ke kamar itu seperti dibawa ke situasi berbeda dengan pakaian lengkap pasien rumah sakit. 3 suster langsung menangkap dan menyuntikkan obat penenang yang ternyata hanyalah mimpi. Malamnya di saat Mira sedang berada di rumah sakit, dia berhalusinasi dicekik oleh 3 suster dan disadarkan oleh suster lainnya. Rumah sakit di malam hari terasa horor, ditambah lampu yang konslet di ujung sana. Kursi roda bisa bergerak sendiri seakan mengikutinya, tapi kursi itu menghilang sewaktu Amira menoleh. Hal ini terjadi 2 kali dan ketiga kalinya hanya ada Dr. Farid yang bertanya, Kenapa dengan awak ni? Mira mengaku tidak ada apa-apa tapi wajahnya sendiri seperti orang takut akan sesuatu. Pulangnya, kehaluan masih berlanjut. Mira yang ingin ke toilet berpikir Dahlia sedang di dalam toilet, tapi kenyataannya Dahlia baru mau berangkat kerja. Di toilet juga ternyata tidak ada siapa-siapa walaupun terdengar suara gemercik air. Setelah mandi, Mira kembali mendengar suara yang memanggil namanya. Karena kaget, dia menjatuhkan barang dan sewaktu ingin mengambilnya kembali, ada tangan setan yang menyentuh tangannya yang ternyata hanyalah mimpi. Ponsel rusaknya tiba-tiba berdering dan setelah diangkat, ada suara yang berkata, "Kau harus bangun." Telepon kedua dari Farah yang mengajaknya bertemu besok. Setelah menutup telepon, Mira bersiap-siap untuk berangkat kerja dan layar ponselnya tiba-tiba pecah tanpa sebab yang jelas. Buah apel sebagai cemilan sebelum berangkat kerja terasa manis di mulut, tapi gigitan kedua itu membuat mulutnya terluka karena yang digigit ternyata bolam yang baru diganti tukang. Lagi-lagi itu hanyalah halusinasi. Besoknya, Mira berkunjung ke rumah Farah setelah pulang kerja, dan Farah seperti orang bingung karena merasa tidak ada janji sebelumnya. Mira menceritakan keanehan yang terjadi padanya belakangan ini dan tidak mengingat apa yang sudah terjadi. Yang dia ingat hanya pulang ke rumah dan mandi. Farah menganggap itu mungkin hanya efek kecapean, tapi ngomong-ngomong, badan Mira tercium bau busuk. Farah menawarkan istirahat sejenak di rumah dan malamnya, Mira pun diantar ke halte bus seperti biasa. Setelah menurunkan Mira, Farah merasa kelakuan Mira sedikit aneh dan sewaktu dia ingin menjalankan mobil, mobilnya mogok. Di halte sekilas terlihat ada perempuan yang duduk dengan pakaian putih dan menghilang dalam sekejap.
Dia lalu meminta bantuan kepada pacarnya yang bernama Anwar, dan singkat cerita setelah membereskan mobil Farah, sekarang Anwar malah melihat sosok hantu yang duduk di jok belakang mobilnya. Hantu itu juga melayang di luar jendela dan terakhir nempel di kap mobil depan. Cerita berlanjut ke rumah sakit. Mira yang sedang menangani seorang pasien mendapatkan goresan di tangannya karena kelakuan sang pasien. Menurut Suster Rokia, pasien yang bernama Asmi ini memang agak rada-rada, jadi harus berhati-hati. Kejadian tidak menyenangkan itu terulang kembali saat Suster Rokia meninggalkan kamar. Asmi menarik tangan Amira sambil mengatainya setan. Dr. Farid yang mendengar teriakan Amira segera datang dan anehnya, Asmi ternyata dalam keadaan tidur tapi goresan di tangan Amira itu nyata. Tangannya diobati dokter dan Dahlia yang diam-diam mengintip itu tampak sangat tidak senang. Paginya, Mira kembali bermimpi tentang sambungan mimpinya dulu. Jadi kejadian di mimpinya, Amira adalah seseorang dengan gangguan mental dan sedang dirawat di rumah sakit. Piring yang jatuh pun membangunkannya. Di tempat lain, Anwar menanyakan keadaan Amira kepada Farah dan di manakah dia bekerja karena merasakan firasat buruk, tapi sayangnya Farah pun tidak tahu. Cerita kembali ke rumah sakit. Amira yang sedang membuka profil rumah sakit mendapatkan foto seorang gadis cantik dan tiba-tiba terdengar suara yang memanggilnya untuk membawakan obat ke kamar 444. Amira mengiyakan, tapi setelah dia menoleh ternyata tidak ada siapa-siapa di sampingnya. Walaupun begitu, dia tetap membawakan obat ke kamar yang dimaksud dan membangunkan pasien yang bernama Latifah. Ibu Latifah lalu minta diantar ke toilet, tapi anehnya, setelah menunggu lama, Bu Latifah ternyata tidak berada di toilet. Amira mencarinya dan ternyata Bu Latifah sedang tiduran di ranjang sambil ditemani suster lainnya. Suster senior memarahi Amira karena sudah teledor dan membuat cerita yang tidak-tidak. Menurutnya, Bu Latifah dari tadi di sana dan tidak kemana-mana. Amira pun tidak tahu harus berkata apa yang akhirnya hanya bisa menangis di pojokan, tapi di tengah-tengah tangisan itu ada lagi suara tangisan lain. Pelan-pelan dia mencari dari mana asal tangisan itu dan ternyata inilah biang keroknya. Hantu yang menangis sedih tapi juga menakutkan. Amira segera bersembunyi dan tanpa dia sadari, hantu itu sudah berdiri di belakangnya. Dia lalu kabur dan mengadu kepada Dr. Farid yang merasa dihantui belakangan ini. Dokter sendiri berpendapat Amira hanya perlu beradaptasi dengan kerjaan barunya dan setelah itu, lagi-lagi dia bermimpi melihat seorang gadis yang menyuruhnya untuk bangun. Sebangunnya dia sudah berada di rumah Farah dan tidak mengingat bagaimana bisa berada di sana. Amira mengakui bahwa dia merasa bingung dan tidak bisa membedakan mana mimpi dan mana kenyataan. Anwar langsung menanyakan di mana dia bekerja dan adakah orang yang sakit hati dengannya. Amira menjawab dia selalu mendengar suara wanita yang memanggilnya dan meminta tolong. Pertanyaan lanjutannya, apakah perempuan yang dimaksud itu mengenakan baju putih dan buruk rupa? Tepat sekali dan Anwar menyarankan agar mencari tahu tentang siapa perempuan tersebut. Malamnya, Amira kembali bekerja dan hantu itu menampakkan diri di depannya sekarang. Sosok itu merobek bajunya sendiri dan mengeluarkan sesuatu dari perutnya. Setelah itu sosok itu berlari dan masuk ke tubuh Amira. Mira terbatuk-batuk memuntahkan sesuatu tapi itu hanyalah bagian kehaluannya. Di ruangan lain, Dahlia sedang beradu mulut dengan Dr. Farid terkait kedekatannya dengan Mira. Dahlia juga menyebut satu nama yaitu Erin yang membuat dokter membentak dan mengusirnya. Hal itu terdengar oleh Amira dan membuatnya bertanya-tanya siapakah itu Erin. Besok paginya, Mira mendengar suara yang memanggilnya dari kamar Dahlia. Rasa penasaran itu membawanya masuk ke kamar, sedangkan Dahlia sendiri sedang dalam perjalanan pulang. Di dalam kamar itu, sebuah lemari pakaian bergetar hebat dan ada sebuah kotak yang berisikan foto-foto. Dahlia sudah sampai di depan pintu kamar dan ternyata Amira sudah selesai dari tadi. Dia lalu menanyakan maksud dari foto-foto yang ditemukan di dalam lemarinya. Dahlia kemudian bercerita bahwa gadis di foto itu bernama Erin yang dulunya adalah teman satu kontrakan. Hubungan keduanya begitu dekat dan status Erin sendiri adalah tunangan Dr. Farid. Tapi masalahnya, si Lutung itu juga menjalin hubungan dengan Dahlia. Singkat cerita, hubungan gelap mereka ketahuan dan pertemanan di antara mereka pun selesai. Tak hanya itu, rasa sakit hati Erin membuatnya berpikiran pendek dan mengakhiri hidup dengan cara terjun bebas dari balkon apartemen. Hantu itu kemudian muncul di belakang Dahlia yang membuat Mira memalingkan wajah. Lanjut ke rumah Farah. Dia yang sedang berberes mencium bau bangkai yang ternyata datang dari pakaian kotor yang dipakai Amira tempo hari. Lebih anehnya lagi, di dalam pakaian itu terbungkus binatang mati yang membuat Farah merasa Amira sedang dalam bahaya. Kembali ke Amira, sekarang posisinya sudah di rumah sakit dan Asmi mengatakan bahwa dia sedang dalam bahaya. Mira menanyakan apa maksudnya dengan menggoncang-goncangkan badannya, tapi kenyataannya Asmi sedang tertidur pulas.
Dokter Faris menegurnya dan dalam kesempatan ini, Amira menanyakan siapa itu Erin. Mereka pun beradu argumen dan Mira meminta dokter untuk segera menyelesaikan drama asmara antara dia dan dua wanita. Jadi ceritanya, malam itu Erin bertengkar dengan Farid dalam keadaan sedang hamil. Farid yang mengetahui itu tidak melembek malah menyuruhnya untuk loncat. Farid tidak mengelak tentang cerita itu dan Amira tiba-tiba seakan berubah menjadi orang lain. Dia mengatakan kalimat-kalimat makian seakan-akan dia adalah Erin dan memang benar Erin sedang merasuki tubuh Amira. Yang mereka ributkan itu soal anak di luar nikah yang tidak diinginkan Farid hanya karena mempertimbangkan reaksi kedua orang tuanya. Farid juga mengeluarkan kata-kata racun yang katanya menyesal sudah pernah berhubungan dengan Erin dan hantu itu pun langsung terlihat murka. Dia berdiri di belakang Farid dan Amira yang melihat penampakan itu segera pergi. Sepanjang langkah kakinya, Amira mendengar suara yang memanggil dan meminta tolong. Rumah sakit tiba-tiba menjadi suram tanpa sebab dan kumuh. Amira pun segera memeluk Dahlia saat melihatnya berdiri di bawah tangga, tapi di luar dugaan Dahlia malah berlaku kasar. Amira diseret ke atas gedung sambil dimaki oleh Dahlia. Dahlia beranggapan Amira adalah perempuan penghancur hubungan orang. Karena Amira lah, Farid jadinya tidak ingin berhubungan serius dengannya, padahal dia sudah berusaha mati-matian untuk menyingkirkan Erin. Ceritanya malam itu, Dahlia sengaja mengaku ada hubungan spesial dengan Farid dan perkelahian pun tak terhindarkan. Singkat cerita, Dahlia lah yang sudah mendorong Erin sampai jatuh dan sekarang dia berencana melakukan hal yang sama kepada Amira. Di luar gedung, Farah dan Anwar akhirnya sampai di rumah sakit tua dan suara teriakan Amira membuat mereka segera masuk. Di atas sana, Dahlia masih menggila dengan mencekik Amira. Setelah itu ada gambaran tentang Erin yang dimasukkan ke rumah sakit yang susah ditenangkan. Mentalnya terganggu dan menurut pacarnya Farid, Erin adalah sosok wanita yang sangat terobsesi menjadi penulis. Ini dibenarkan dengan keinginannya untuk mendapatkan alat tik dari awal dia masuk ke rumah sakit. Fakta sebenarnya adalah, Dahlia adalah seorang dokter sedangkan Farid hanyalah pria biasa. Amira lalu terbangun yang sudah berada di rumah sakit dan di sampingnya itu ada Farah yang bertingkah seperti orang gila yang juga adalah pasien rumah sakit. Dia menanyakan Farah di manakah mereka berada sekarang dan Farah menjawab, "Kita kat rumah kita lah." Amira terheran-heran dan berpikir apakah dia sedang bermimpi lagi? Pantulan kaca memperlihatkan dirinya yang berwajah Erin, begitu pula di cermin. Ini semakin menambah kebingungannya. Jadi sebenarnya siapakah dia? Erin ataukah Amira? Yang terjadi sebenarnya adalah Erin terperangkap dalam imajinasi untuk menjadi penulis terkenal yang menyebabkan terciptanya dunia lain dengan identitas berbeda di alam bawah sadarnya. Dia mulai menuliskan kisah gadis desa bernama Amira dan menggunakan orang-orang di sekelilingnya sebagai karakter di dunia hayalannya. Erin menciptakan watak Amira karena dia membenci dirinya sendiri dan ingin menjadi orang lain. Tamat. Terima kasih sudah menyaksikan shortcut film ini. Jangan lupa subscribe, like, and share juga menyalakan lonceng notifikasi untuk updatean film lainnya ya. Sampai jumpa.